karena Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Paham nggih? Nah, jadi yang biasanya seperti misalkan mau wudu, nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafadznya sunnah. Tapi niat yang sebenarnya bukan saat itu, tapi saat tangan sampean ngambil air, sampean basuhkan ke wajah, terus sampean kerenteng di hati niat ingsun wudu krono Allah Ta'ala. Lah, itu namanya niat. Paham ya? Jadi niat itu berbarengan dengan kegiatannya, dengan aktivitas pertama kali dalam aktivitas tersebut, aktivitas ibadah tersebut. Dan sedangkan melafatkannya hukumnya sunnah. Paham gak sampai sini? Jadi yang biasanya niat atau apapun, yang biasanya apa niat itu tempatnya di hati nggih. Karena saya masih sering kali lihat teman-teman itu ketika meniatkan sesuatu, yang dimaksud kebanyakan dari kita itu niat itu bukan yang niat di dalam hati, tapi niat yang biasanya dilafatkan. Usolli nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Nah, niat-niat seperti ini yang seringkali kita anggap sebuah niat, tapi sebenarnya niat itu tempatnya di dalam hati. Paham gini gini? Ya, jadi dirubah sekarang yang biasanya niat-niat apa usolli solate barang itu, jadi niatnya itu waktu kalian takbir, termasuk waktu wudhu itu basuhan wajah pertama. Semua niat disepakati oleh ulama wa waktuha fi ghairi awalul ibadati illa fi shaum. Fa innaha mutaqaddimatun alaihi li'usrin muraqabatil fajri was-sahihu annahu azbun qama maqaman niyah. Nah, semua niat ibadah itu biasanya terletak saat kita melaksanakan sebuah ibadah. Ya, ketika kita melaksanakan satu ibadah, maka niatnya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Tapi hanya satu yang tidak, agak mendahului niat waktu puasa. Jadi niat khusus waktu puasa itu niatnya mendahului sebelum kita puasa. Lek wis poso krungu adzan terus kait niat ya ndak sah malah. Malah harusnya sebelum adzan. Paham nggih? Hanya puasa saja. Kalau selain puasa harus berbarengan dengan kegiatan ibadahnya. Kalau orang puasa itu kehitung puasa kan mulai adzan. Nggih, bener nggih? Kan mulai kehitung kan mulai adzan. Nah, kalau nunggu adzan baru niat kan tidak sah malah. Karena niatnya harus sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Adzan nggih, paham nggih? Jadi semua ibadah itu niatnya berbarengan dengan pekerjaan ibadah tersebut. Kecuali ini apa? Kecuali puasa. Sampai sini paham? Mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung ya angkat tangan. Tanya Pak, oh, enggak apa-apa, enggak usah ngenteni engko. Oke, monggo. Aku krungu Mas Dik ini ngomong. Ya. Khusus untuk niat puasa, khusus untuk niat puasa, semua niat puasa itu disunnahkan, bahkan diwajibkan dilakukan sebelum masuk fajar atau sebelum masuk subuh. Akan tetapi ada kekhususan, ini kewajiban ini hanya berlaku untuk puasa wajib. Ramadan, qadha misalkan, nazar. Nah, ini wajib sebelum masuk subuh. Tapi untuk puasa sunnah, sampean boleh niat selama belum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu istiwa, waktu zuhur. Waktu zuhur belum masuk dan sampean memang dari pagi mulai subuh misalkan, mulai adzan subuh sampai jam yang ketika sampean pingin puasa itu belum makan apa-apa. Misalkan sampean nggih, misalkan sampean habis subuh meneng-menengan ya gak napa-napa maca Quran dan apa terus sampai jam 8 sampai setengah 9 sampean baru ingat loh saiki Senin yo iya aku durung mangan apa-apa tak poso wis gak apa-apa itu khusus untuk puasa sunnah sampean niat puasa ndak apa-apa selama belum kemasukan apa-apa kecuali lek sampean isu wisan misalkan setengah 6 koncone wis gawe mie
Gak cukup siji telu pisan dipangan mek wong loro wis entek barang mari ngono sampean setengah songo kan ngomong lho iya rek mumpung dino Senin tak poso aku mangan mie lak khilaf ah. Khilaf apane sak panci cilik khilaf paham ya jadi ndak apa-apa gitu loh ya paham ya Mas ya khusus puasa sunnah kalau puasa wajib nggak boleh bisa dilanjut terkait niat ada yang mau tanya lagi Dada oke monggo silakan Di sore hari ini, apakah saya misalnya meninggalkan kajian, apakah saya tetap mendapatkan pahala atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. kembali lagi ya ke penjelasan tadi. Jadi misalkan kita pingin, misalkan kita ambil contoh sore ini. Jadi pertanyaannya mbaknya, misalkan kita sore ini pengen hadiri kajian rutin hari Rabu. Pada besar. Pengen datang. Terus kok tiba-tiba dikabari sama dosen. Oh sekarang ada kelas. Kalian harus masuk. Kalian kan harus dahulukan kelas kalian gitu loh. Terus akhirnya kalian datang masuk ke kelas kalian. Terus apakah yang di sini juga ikut ikut kita apa ikut kecatat niat kita sebagai orang minal hadirin termasuk orang yang hadir misalnya? Iya. Jadi niat niat baik kalian makanya tidak ada orang ruginya ketika meniatkan sesuatu dengan baik. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu mengajarkan ketika di awal pagi hari, ketika kalian baru bangun, usahakan untuk senantiasa meniatkan kegiatan kalian dalam sehari adalah kegiatan-kegiatan yang baik. Paham ya? Jadi memang seperti itu. Misalkan mbaknya, loh, saya berarti datang ke sana, apakah saya ikut dapat pahalanya ngaji? Iya. Apalagi terkhusus gini, malah eh, sebagian besar ulama mengatakan orang yang punya rutinitas kegiatan baik, ketika dia berhalangan hadir, maka ia akan tetap kecatat sebagai orang yang hadir dan ikut kegiatan tersebut. Samen punya rutinitas setiap ba'da subuh ikut kajian rutin di masjid setempat. Kok ndak tahu diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampean sakit. Jadi beberapa hari sampean tidak bisa hadir. Tapi karena sampean tiap kajian ini sebenarnya rutin, pasti hadir kalau tidak ada halangan, maka malaikat pun akan mencatat kehadiran sampean termasuk orang-orang yang ikut kajian tersebut. Orang yang rutin melakukan sebuah kebaikan itu akan tercatat terus sebagai orang yang melakukan sebuah kebaikan. Pentingnya niat itu di sini. Kalau sampai niat selalu hadir misalkan, yuk ikut hadir. Misalkan ada acara haul, ada acara kajian, misalkan tabligh akbar. Sampai biasanya rutin tiap tahun hadir. Tapi kebetulan pas halangan dan memang benar-benar tidak bisa ditinggal. Lah itu sampean termasuk katut kecatat sebagai orang-orang yang ikut hadir gitu loh Ki. Mana penting rek niat. Banyak perkara-perkara yang sebenarnya bukan sesuatu yang penting juga, tapi karena niat kita yang benar, akhirnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham Bang ya? Jadi tidak apa-apa kayak gitu. Hatta mohon maaf ya, misalkan kita agak guyon ngene masalah. Wis gak apa-apa wis aku tak teko niate tok misalkan. Kadang arek-arek ono sing beling, gak apa-apa wis aku tak teko niate tok. Awalnya niat, terus pas wae kate budal kok dijak koncone ngopi, menggok ngopi. Gak sida budal ngaji misalkan. Ya tetep kecatet niate, tapi ya sudah ganjarane. Paham ya? Nah, niat itu penting. Bisa dilanjut? Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil miyahi. Fasal yang menerangkan hukum air. Hukum air. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu madunal kullatain wal kathir kullatani fa akthar.
air niku hanya dibagi menjadi dua. Dalam bahasan fikih dijelaskan dalam kitab ini, dalam kitab Safinatun Najah, air itu hanya dibagi menjadi dua. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Sedangkan air yang banyak itu adalah air 2 kullah atau lebih. Ada yang pernah paham kolah-kolah ini ya, Rek? Hmm? Air 2 kullah, air sedikit, air banyak. Jadi sebutan kolah itu adalah sebutan dalam bahasa fikih, gitu loh ya. Kalau dalam bahasa kita itu ada ukuran tersendiri, karena tiap negara, tiap tempat, tiap daerah itu biasanya punya ukuran-ukuran tersendiri terkait dengan ukuran air ataupun ukuran zakat dan lain sebagainya. Misal kemarin misalkan Idul Fitri, zakat. Zakat itu macam-macam. Kalau menurut orang Baghdad, misalkan orang Mesir itu ukurannya segini. Kalau untuk ukuran Yaman segini, kalau ukuran Mekah segini, kalau ukuran Indonesia seperti ini. Kalau pakai beras, beratnya harus segini. Kalau pakai gandum, beratnya segini. Itu semuanya punya ukuran sendiri-sendiri. Sama halnya dengan air, air juga demikian. Air itu punya ukurannya sendiri-sendiri. Wa qadruhuma bil wazni khamsumi'ati ritrin bil Baghdadi. Kiranya 2 kolah itu adalah ukuran 500 ritel. Ritel itu ukuran Baghdad. Nggih. Allati hiya arba'atun wa situna alfa dirhamin wa mi'atani wa khamsatan wa thamanuna dirhaman. Wa khamsatu asba'i dirhamin. Idh kullu ritlin baghdadiyin mi'atu wa thamaniyatu wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Wa bil makiyyi, nah, lek kanggo ning Mekah arba'u mi'ati ritlin wa 12 ritlan wa 13 dirhaman wa khamsatu asba'i dirhamin. Ala anna ritla mi'atu wa sittatun wa khamsuna dirhaman. Afada dzalika al-allamah Muhammad Shalih Ar-Rais wa bit-Taifiyyi Thalathumi'ati wa sab'a wa ishruna ritlan wa thuluthan ritlin. Nah, bahkan ukuran Taif pun ada. Jadi gini, cara mudahnya gini, 2 kolah itu berapa? Kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi, 2 kolah itu jika diukur sebuah kotak atau bak wadah dari apa jedingmu itu rek apa sih kamar mandimu itu misalkan iya ember-ember bak-bak nah oh yo bak mandimu itu sing digunakan untuk wadah air itu loh. Kalau menurut Imam Nawawi itu harus 55,9 cm kubik ukurannya. Paham nggih? Misalkan jedingmu ukurannya kotak iki lho rek. Berinene 55,9. Ke atas 55,9. Lebarnya ke sini 55,9. Jadi itu kotak ngono lah. Iku lek air isinya penuh itu ukurannya 2 kolah. Kalau dirupakan ke liter kurang lebih piro rek? 174,580 liter. Soalnya aku mang wis ngitung. Ngenteni awakmu tak kon ngitung gak mari-mari. Nah, jadi itu kalau menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut Imam Rafi'i ukurannya itu 56,1 cm kubik. Kalau dirubah ke volume liter, nah, totalnya 176,245 liter. Nah, tulisan penting di. Terus kalau menurut ahli Irak, di Irak kono, para ahli Irak, ulama-ulama di Irak mengatakan bahwasanya yang namanya 2 kolah itu 63,4 cm kubik atau setara dengan 245,325 liter. Wah, kayak lek orang apa Irak.
Banyune akeh paling di kono. Kalau menurut kebanyakan ulama atau yang biasa kita pegang, saya dulu di pondok juga ngaji kepada guru saya Kiai Haji Muhammad Kamal Fauzi Syifa Al-Maghfurlah. Beliau juga mengajari kita kebanyakan kita orang Indonesia itu mengambil tengah-tengah. Kalau menurut orang ahli Irak kan 63,4. G. Kalau menurut Imam Rafi'i 56,1. Kalau menurut Imam Nawawi 55,9. Lah kita orang Indonesia, ulama Indonesia rata-rata ngambil tengah-tengah berapa? 60 cm kubik. Nah, yang totalnya atau setara dengan 187,385 liter. Nah, jadi lek tandone sampean niku kurang lebih 300 literan ya wis lebih daripada 2 kola. Paham gini nggih? Biar sampean paham. Ya, Pak, kola mesti itu cuwilik, Pak. Ya ono ta iku, Pak. Apa jenenge? Sak kola. Itu kola itu dulu didesain airnya terus ngalir. Jadi airnya ada yang keluar, ada yang masuk, terus ngalir terus. Jadi memang didesain ngono. Masya Allah. Paham ya? Hmm. Al-qalilu hukmuhu itu eh, untuk air yang banyak atau 2 kolah atau lebih. Jadi misalnya gini loh, Mbak E masih perhatikan. Saman kalau punya kamar mandi atau tempat bak lah, bak atau ember yang kurang lebih jika dihitung itu isinya kurang dari 187 liter, maka air tersebut bisa dikatakan air sedikit karena kurang dari 2 kolah. Kalau air kurang dari 2 kolah, apabila kecipratan najis, baik tampak ataupun tidak, baik kelihatan ataupun tidak, sama kelihatan hanya kecipratan saja, ada yang berubah atau tidak dari rasa, bau, dan warna, itu maka akan tetap menjadi air najis. Karena airnya termasuk air sedikit, kurang dari 2 kolah. Tapi kalau air ini lebih dari 2 kolah, ketika kemasukan najis, baik najis tersebut najis dari cipratan air di sekitar kalian, ataupun kemasukan hewan yang hewan tersebut membawa najis misalkan, lah itu ndak tiba-tiba terus berubah jadi najis, harus dilihat dulu, berubah ndak warnanya, airnya berubah nggak, apa tetap bersih. Oh, ndak berubah, ya berarti suci. Terus dilihat kira-kira baunya berubah ndak? Ndak, berarti ya tetap suci. Warnanya berubah ndak? Ndak. Ya berarti tetap suci. Rasanya berubah ndak? Ndak, berarti tetap suci. Jadi gitu. Fungsinya air banyak itu seperti itu. Paham nggih? Sing biasa nggak jeding ember-ember itu diperhatikan. Biasanya di kontrakan ngono-ngono ku ember. Masjid ya ember kok. Masjid itu wis diukur rek. Sakmono iku kurang lebih ya 2 kolah. Emberi masjid itu loh. Nih, terus pentingnya juga kalau bisa sama kamar mandi sini maupun kamar mandi perempuan. Kalau pas kencing, BAB dan lain sebagainya, airnya dihidupkan. Lek iso sebelum dipakai barang itu dipakai untuk sesuci itu biarkan airnya itu luber dulu. Ngerti luber, Lek? Ngerti ya? Amber-amber. Al-qalilu hukmuhu yatanajjasu biwuqu'in najasatil munajjisati yaqinan fihi wa illam yataghayyar. Limafhumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u kullatayn lam yahmil khabathan wa fi riwayati najasan. Jadi yang namanya sedikit itu ketika terkena najis dihukumi mutanajis. Artinya air suci yang terkena najis. Jadi hukumnya najis. Wa illam yataghayyar sekalipun airnya tak berubah. Ya, ingat-ingat ya.
Idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabatan. Akan tetapi ketika air itu banyak, maka air tidak akan najis walaupun terkena najis. Wa kharaja bin najasati munajjisatin najasul al ma'fuwu anhu kama itatilada malahasa ilun wa najasun la yudriku tarfun mu'tadilun haitsu lam yahsul bi fi'lihi walau min mughallatin. Nah, ini saya jelaskan sedikit, tolong ditulis. Ada sebuah pengecualian, ada sebuah pengecualian najis yang dimakfu ketika masuk ke dalam air. Najis ini tidak menjadikan air tersebut najis ketika masuk ke dalam air. Jadi ada sebuah air yang kurang dari 2 kolah, terus kemasukan najis ini, air ini bisa disebut, bisa dihukumi tidak najis, tapi hanya dalam beberapa keadaan saja. Yang pertama, ketika kemasukan bangkai lada malahasail, bangkai yang tidak mengalirkan darah. Apa bangkai sing kewan-kewan sing gak mengalirkan darah itu apa rek contohnya rek? Lalat. Ya laler ah. Terus apa mana? Walang biasanya. Ya. Jadi kayak ngono-ngono iku, nyamuk, nyamuk ono getine. Ya, yang ndak ada. Iku biasanya rek iku apa iku sing medeni awakmu lho rek, sing miber-miber iki biasanya. Hah? Arek lanang-lanang hafal kecoa. Kayak luwih wedian arek-arek lanang memang arek-arek wedok. Ono singa gak mlayu arek-arek, ono kecoa melayu ning banter dhewe. Yaitu ndak mengeluarkan darah. Sampeyan tahu taruh apa jenenge kecoa kok idok metu getene. Jadi seperti lalat, kecoa itu yang ndak ada darahnya itu ketika masuk ke air yang kurang dari 2 kolah maka dimakfu. Dimakfu itu artinya dimaafkan. Jadi tidak menjadikan air tersebut najis. Paham ya? Nah, ini ada sebuah faedah. Dulu saya pernah ngaji kepada guru saya, di dalam salah satu kitab itu dijelaskan, ini untuk tambahan mawon nggih. Kadang kopimu bareng ini gak tepak lah. Apa kecemplungan laler arek. Nggih. Ya mbuh kopi, ya mbuh tehmu ngono. Paham nggih? Laler nyemplung ngono mari ngono aja kesusu dibuat. Lalat itu selalu membawa 2 hal. 1 racun, 2 penawar. Kalau di sebelah kanan sayapnya itu racun, pasti di sebelah kiri penawar. Jadi ketika ono laler nyemplung di minumanmu, ojo langsung diangkat, belepno dhisik. Paham? Baru dijukuk dibuang. Loh beneran ini. Temenan iki. Dadi lek ono laler aja kesusu. Ya barang ngene dinyan ojo. Delepno ngene. Enggak kalau sampai mendelep menjeru. Delepno titik itu dah loh. Cek terus cukup seret buat. Itu sebuah faedah. Itu beneran memang. Laler itu bawa 2 hal. Apa itu mang? Penawar sama racun. Iya lek pas tepak penawari sing manjel. Lek tepak racune kesusu kok angkat ae. Delepno. Cukup buat. Ada di beberapa kitab termasuk Talimul Muta'alim dijelaskan. Paham ya? Terus apalagi yang dimakfu? Najis yang tidak dapat dilihat atau tidak bisa dipandang dengan mata dengan mata biasa. Artinya didelok ini misalkan air sampean itu tidak sampai 2 kolah. Terus sampean koyoke iki mah kenaan najis Mang. Terus sampean delok koyo biasa kalau sing berubah. Itu bisa dihukumi suci. Asalkan sampean yakin loh ya. Yakin loh ya, tidak ada yang berubah. Sekiranya najis tersebut itu tidak merubah tidak merubah kemurnian dari air tersebut, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka air tersebut masih bisa dihukumi suci. Contoh gampang ini loh. Sampean bawa air di ember kecil.
Yang jelas ini pasti kurang dari 2 kolah. Sampeyan angkat, sampeyan seleh di sebelah pintu masuk rumah sampeyan. Nah, ternyata di depan pintu masuk rumah sampeyan iku mang ndek kono ana kucing lupnut mari ngising ndek kono. Misalkan, misalkan. Terus akhirnya ana laler mencelok-mencelok iku mang. Di kotorane kucing. Lah setelah mencelok-mencelok di kotorane kucing, ternyata laler iki mang miber terus mencelok di air yang sampean bawa, yang sampean yakin kurang dari 2 gol. Nah, terus akhirnya hus sampean kongon minggir. Nah, laler ini kan ngalih. Sampean delok ono sing kari apa enggak ya iki? Misalkan. Ono sing kari apa enggak ya iki? Misalkan enggak ada, ya udah. Berarti itu bisa dihukumi suci. Kecuali terus mari ngono ono nemplek, ono ireng-irenge kemen ketok. Lho apa iki? Nah, itu baru najis. Itu yang dimaksud tidak bisa dilihat apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, maka tetap akan dihukumi suci. Paham nggih? Terus an-najisu najis ndak kita lewati ya ben-ben ae. Pasti ngaji lanang wedok ini. Terus, ini yang sering kotoran ikan, ya biasanya kan ada kotoran ikan, arek. Kotoran ikan yang tidak sampai merubah sifat-sifat air, rasa, bau dan warna. Hmm, misalkan contoh, sampe ndek omah iku biasanya ono wong niku akuariumnya gede, tapi airnya kurang dari 2 kolah. Akuarium besar tapi ukurannya tidak begitu besar. Yang kurang lebih airnya itu kita bisa yakin kalau air yang ada di dalam apa akuarium kalian itu tidak sampai 2 kolah. Jenenge ikan di dalamnya mestilah apa buang kotoran. Nah, kotoran ikan kan akeh nih jero. Air di situ jika memang berubah satu di antara 3 hal, warna, rasa, dan bau, maka air tersebut najis. Kalau tidak berubah, di antara 3 ini tidak ada yang berubah sama sekali, maka air tersebut walaupun tidak sampai 2 kolah dan akeh teleki apa ikan, maka tidak najis. Paham ya? Ya misalkan sampai cukup iwak ini apa iwaknya mencolot sampai cemplung nomane dan lain sebagainya. Kalau kok apa akuarium sampai kecil, kalau itu ada yang berubah dari airnya di situ, maka ya najis airnya kan. Gitu loh. Paham nggih? Otomatis ketika sampean habis terkena air di situ, tangan sampean najis harus cuci dulu gitu loh. Nggih. Paham nggih ini nggih? Nah, jadi itu enggak berubah. Pak, enggak sing biasa nih kotoran jero ikan kayak misalkan nemu wak pindang di pangan pahit-pahit itu ya bawa. Arek sing guyu ketara pengalaman. Aku ya gelek ta. Kok pahit rek opo iki wis kadung ya. Tambah ya sego dilek pisan wis. Kalau yang seperti itu gimana? Nanti insya Allah ada pembahasannya sendiri. Tapi itu tidak najis. Oke? Yang seperti itu tidak najis. Terus eh, apa ini? Famusobi, famusobi. Undangan mutan najisun, semua dah ada. Nah ini lagi. Selanjutnya ada kotoran burung. Kotoran burung yang berada di air misalkan nih, kotoran burung terus di air. Maksudnya yo burung ini tadi membuang kotorannya terus kemudian kotorannya jatuh ke air. Meskipun bukan termasuk burung-burung atau burung-burung yang biasanya ada di air, kan ada rek burung-burung yang senengane apa kungkum di banyu kan ono. Tapi ini bukan, ini memang burung terbang yang ada di atas terus kemudian apa buang kotoran sehingga kotoran tersebut masuk ke dalam air. Nah, beda loh ya sama burung-burung yang ada di air. Nah, atau kotoran tikus misalkan jadi omai sama nolak tikus.
Omaku biyen durung plafonan niku rek nek jeding niku biasa lek bengi ngono. Lek isu-isu ngono misalkan setengah telu nang jeding ngono mesti singkat adus dhisik mesti alamat wis bersih. Oh bekas telek tikus akeh. Saiki gak ono wisan basmi tikus iki. Mokong tikus. Nah, kayak gitu. Nah, itu keduanya ketika hanya sedikit saja masuk ke dalam air dan tidak merubah tidak merubah tiga hal tadi, rasa, bau sama warna, maka tetap dimakfu dan tidak dihukumi najis. Terus termasuk salah satunya kotoran kambing yang masuk campur sama susu yang diperah. Nah, itu juga tidak termasuk najis. Arek-arek mesti ngene lho, mosok sih Pak. Ora ono bobane susune ngono. Ya ndak gitu, jenenge wong gak ero kok. Nah, ketika orang meras, sampean tahu meres susu arek? Susu kambing, susu sapi. Orang kalau merah susu kambing, susu sapi itu kita ndak bisa 100% jamin ndak ada kotoran ataupun apa-apa yang terkait dengan kambing atau sapi tersebut ndak masuk ke wadah yang apa kita buat wadah untuk perahan susu. Ndak mungkin, mesti ada. Dan kotoran kambing yang jatuh ke dalam susu ketika diperah itu tidak masuk kategori najis. Paham? Kecuali mau ini terus kambingnya telepok wakil lah itu beda mana ceritane. Enggak jeneng enggak sengaja itu titik ya. Lek akeh iki yo mandek sik lah. Sik wayahe BAB kegiatan ae. Paham nggih? Nah ini tadi yang saya maksud ada najis yang tetap berada di perut hewan-hewan kecil. Nah, gitu loh. Itu yang tidak bisa, yang sulit untuk dibersihkan, itu hukumnya suci. Kayak contohnya di jero iwak tongkol, di jero iwak pindang, lah, korek sing biasa itu kupelasan. Nah, ya tiling-iling itu tidak najis itu. Itu sulit memang dibersihkan kadang. Hmm. Terus gini, termasuk najis yang berasal dari asap. Ada bangkai terus kemudian dibakar, asapnya ngenai kita. Itu asapnya memang sebenarnya najis, tapi asap-asap kayak gini ini dimakfu. Itu asapnya barang najis. Tapi ketika ngenai kita, kalau dalam jumlah sedikit, jumlah yang kecil, hatta walaupun najis tersebut adalah najis mughalladah misalkan bangkai ini apa jenenge? Bangkai ini babi atau bangkainya anjing misalkan dibakar, terus beluke, asape itu ngenai kita misalkan. Nah, itu juga dimakfu. Bukan terus kemudian menjadikan kita najis. Angel menghindar toko asap. Wong asap kate dihindari. Kadang disebut kalau malah tambah balik banter. Terus lagi biasanya bulu-bulu. Nah, ini sing duwe kucing-kucing perhatikan. Termasuk bulu-bulu tapi dalam jumlah sedikit yang terlepas dari binatang yang tidak halal untuk dimakan. Binatang apa rek yang tidak halal untuk dimakan? Coba sebutkan. Anak sing ngerti ya? Hah? Lo tidak halal dimakan duduk yang haram berarti. Lek haram kan jelas nih nggak oleh dimakan. Yang tidak halal untuk dimakan tuh berarti tidak haram apa? Iya kucing. Kucing kan termasuk kali dimakan nih. Biar arek sopo katanya ti kucing arek. Kau lah rek. Kucing gak boleh dimakan. Termasuk kucing kayak gitu loh. Apa? Ojo tikusi hamster ngono rek cara dok. Ojo tikusi. Lek tikusi gepuk meneh. Ya, biasanya hewan-hewan peliharaan itu rek hamster, terus kucing, kelinci, ngono iku. Nah, dan sejenisnya itu kan biasanya kalau kita pegang dan lain sebagainya mereka kan ada bulu-bulunya yang apa? Katut. Apa katut itu rek? Ya rontok terus ngikut nempel di tangan sampean, di baju sampean dan lain sebagainya. Nah, ini tidak najis. Paham nggih? Ini tidak najis. Jadi ojo bingung. Tapi lek titik lo ya, lek wakeh misalkan sampai sampai kelupukno, oh lho kok wakeh men ngono. Ya beda lagi. Ternyata jadi brodoli. Itu tidak apa? Tidak ikut apa kehitung najis. Jadi dimakfu. Termasuk biasanya
hewan-hewan yang ditunggangi seperti kuda, terus apa bihol, apa itu keledai biasanya. Nah, kayak gitu itu misalkan terus ono sing nemplek di sarungmu, di celonomu, nah itu ndak najis. Paham paham nggih? Beda kalau hewannya najis mughaladhah, misalkan anjing, khinzir, apa babi, celeng, atau perkawinan silang dari apa hewan-hewan yang diharamkan tersebut, nah itu baru najis. Paham gini Ki? Terus yang terakhir terkait sama ini yang dimakfu, si Mas, minggu ngarep ganti bab gak bisa? Turun. Si apa? Si toharo terakhir. Waduh, toharo terakhir, toharo 3 4 pertemuan kon mareknya wangi sih. Disingkat ya hari gak paham. Ndak apa-apa iso oleh-oleh rek ya. Untung sian gelem ngaji timbang ora. Sedikit pun semoga bermanfaat. Yang terakhir, darah yang masih ada pada daging dan tulang. Darah yang masih ada pada daging dan tulang, yang darah tersebut ini tidak bercampur dengan yang lain. Oke. Misalkan kambing disembelih, ayam disembelih misalkan. Kemudian kan biasanya masih ada sisa-sisa darah pada daging tersebut. Jadi gini Rek, ini perlu tak sampaikan ke sampean. Mas masih iso motong anu, iso beleh pitik. Mateni pitik iso koyo arek-arek. Lek beleh pitik koyo gak iso arek. Mateni pitik gulune cekel kak ontir ngene ya. Nyembelih ayam. Sampean kalau ngerti orang yang biasanya nyembelih ayam di pasar-pasar, iku lek nyembelih ora dicekel cucuke pitik tok ngene mari ngono diiris. Iki misalkan cucuke pitik. Ini ladinge sak jempolan. Sret. Itu ndak kepotong itu sebenarnya. Karena hewan ataupun manusia itu sebenarnya punya dua saluran. Satu saluran pernafasan, satu saluran makanan. Nah, jadi tempat keluar masuknya makanan sama tempat keluar masuknya nafas. Ini harus kepotong semua ketika apa menyembelih baik kambing, sapi, apa pitik, ayam ataupun manusia. Pokoknya binatang. Nah, ini semuanya harus kepotong. Nah, baru sah. Nggih. Makanya lek pitik itu katanya nyembelih itu di perut di sini. Nah, dengan biar ngumpul jadi satu. Hulkum sama mari. Hulkum dan mari itu nama lain dari apa? Saluran pernafasan dan saluran makanan. Itu baru dipotong. Seret itu harus kepotong semua. Baru nanti sah. Nah, terus gini, yang banyak itu ini kan dijelaskan darah yang ada pada daging dan tulang yang kenapa yang bercampur, yang tidak bercampur dengan yang lain. Maksudnya tidak bercampur dengan yang lain gini. Orang itu harusnya habis motong ayam, cek, itu lah si kogel-kogel. Oh, bisa kogel-kogel. Bergerak, si obah lah. Durung mati tenanan. Lagi di Jarno harus dibiarkan sampai bener-bener kiroah. Patenono. Sampai bener-bener mati. Kalau sudah bener-bener ndak gerak, lah itu baru nanti kita bawa. Nanti darahnya yang ada di dalamnya, nah itu dimakfu. Gitu loh ya. Lek mati ini sebab memang bener-bener udah mati. Beda lagi sekarang. Saiki ku di iris ini cek kogel-kogel diceplok nang banyu panas. Paham? Jadi itu matinya bukan karena tersembelih tapi karena digodok banyu itu mang. Paham? Makanya hati-hati. Paham ya? Loh Pak, lah terus kita ini tiap hari makannya ayam ya Pak. Terus ya apa iki? Ya wis gak usah digoleki ngono wis sama kok lek tuku gak usah takok barang. Kok tuku kate kok apa jenenge? Kok teluwiti ngono sing dodol ngono. Mohon maaf Pak, ini Kentucky yang sampean jual ini ayamnya kira-kira disembelih secara syar'i apa enggak ini Pak? Apa maksud sampean Mas? Loh ndak ini kira-kira sampean belinya ini tadi hulkum sama mari kepotong ambil opo mana hulkum sama mari? Loh ndak kira-kira ini tadi udah mati terus baru di apa masukkan ke air hangat apakah belum mati terus ngono ae semuanya gak usah tuku ngalih Mas. Ngono mana? Ndak perlu kayak gitu.
Setidaknya ini buat ilmu buat kita. Misalkan sampai ngerti sendiri, baru sampai tinggal cari tempat lain. Kalau sampai tidak ngerti sendiri, tidak usah dicari-cari. Itu jenenge golek perkara. Paham ya? Hati-hati itu boleh, cuma terlalu hati-hati itu kadang ya ngerepot awake dhewe gitu loh ya. Cuman kalau mau beli ayam, misalkan ayam kampung atau ayam potong, ya wes, tidak kepingin aman, gak usah tuku das-dasan. Untuk usak das-dase pisan marno dulu pas kok delok lho iki mari ini kok iki tempat apa saluran pernafasan kok durung pedot iki berarti iki dagingnya ayam nih sak kabeh iki najis iki ya kok buak malah ya. Paham ya? Sing senengane ndas ambek gulu iki. Ingat-ingat ya. Udah mungkin sampai sini dulu. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Insya Allah minggu depan masih kita bahas tentang air dan beberapa najis yang perlu kita sampaikan bersama. Ayo monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Dah ono, alhamdulillah, ada pinter-pinter nih. Apa? Takut lah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandingan Ustaz untuk perihal yang air kurang dari 2 gula tetapi statusnya tidak berubah menjadi najis ketika pada kondisi tertentu. Untuk air bekas minum dari hewan yang pemakan daging itu bagaimana Ustaz? Meskipun kurang dari 2 gula, apakah statusnya itu berubah menjadi najis atau tetap suci? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air yang biasanya disediakan untuk minumnya hewan. Nah, terus kemudian cucuke hewan nemplek nyedot banyu di kulit mang gitu kan namanya. Nggih, iya, bener. Khususnya pemakan daging. Lah iya hewan pemakan Nggih. daging yang sapi misalnya. Kok sapi? Apa? Oh, kucing kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi gini nggih, ada beberapa pembahasan kalau kucing, kalau khusus untuk kucing, ketika air yang biasanya digunakan untuk minum kucing itu tidak najis. Tak ulangi. Air yang biasanya digunakan untuk minum kucing, terus sisanya itu tidak najis. Kalau kucingnya kucing rumah, tak baleni. Lek kucing liar, kita harus berhati-hati dan menganggap itu menjadi air yang najis. Karena kita tidak pernah ngerti apa yang mereka makan. Hatta ketika kucing tersebut di rumah kita kasih makan daging sekalipun. Tapi kalau itu kucing rumahan, bisa kita bisa masuk dalam kategori makful. Sebenarnya tadi ada pembahasannya itu, tapi agak panjang. Makanya orang tak jelasnya bisa ditakok no tiba ya. Jadi tidak apa-apa kalau kucing, nggih. Khusus kalau kucing tidak apa-apa. Seperti contohnya gini, arek bayi misalkan. Khusus anak bayi, ketika anak bayi, arek cilik bayi biasanya anak jukui barang-barang rusuh-rusuh arek kotor-kotor. Dan kadang nggak ngerti dimasukkan saja sama mereka. Kadang kan najis mulut mereka, terus kemudian mereka kan minum. Nah, minum bekasnya bayi ini tadi yang terkena sedikit najis ini tadi, sedikit loh ya, sedikit, duduk akeh. Taplok ini usuh apa ya itu. Sedikit najis, terkena sedikit najis terus minum. Gelas bekas mereka ini tidak najis. Nah, kucing tadi diikutkan disamakan kayak anak bayi ini tadi. Dalam hal ini, lek lucunya nyenemeh bodoh rek. Nah, paham ya? Paham ya? Wis ada lagi? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak boleh. Sampun nggih? Nggih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kehadiran sampean semuanya semoga menambah keberkahan perkumpulan kita. Semoga kita kumpul di dunia bersama di masjid seperti ini niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkahnya kita kelak juga dikumpulkan di akhirat, bertemu kembali di akhirat, berjumpa, berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkah daripada niatan kita untuk senantiasa menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Semoga teman-teman yang hadir diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, menimba ilmu di Politeknik Negeri Malang. Sing melok UKM, ya kegiatan UKM ini semuanya lancar. Yang tidak ikut UKM, semoga perkuliahannya lancar. Gak kena penyakit malas, apa mana sih kena penyakit kuku-kuku, kuliah pulang, tugas lali, sebarang kali lari. Semoga tak tobat, sergap, lancar kuliahnya.
Lek wis wayahe lulus nang lulus, sing durung lulus wayahe lulus, yo terus semangat, jangan sampai kendor. Pesan saya cuma satu, semangat. Sing penting mlebu nilai urusan buri. Nggih. Nggih, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa ala kulli niyatin niyatin shalihah jami'a li khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم إنا نسألك في حق الفاتحة المعظمة وسبيل المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعملنا معاملتك إلينا خير وأن تجعلنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا كل شيء عضيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير ومضفة لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Samsul Arifin atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lewati dan tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Mari kita tutup kajian Muslim pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya atas salah perbuatan apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.